Beberapa waktu setelah keduanya resmi menjadi suami istri, Jaka Bajul lantas mengajak istrinya untuk menengok orang tuanya. Keduanya lantas berjalan menuju ke arah selatan dan menuju tepian Sungai Cimanuk. Tacing TV dengan bangga mengangkat kisah rakyat legenda buaya siluman Kali Cimanuk dengan judul Legenda si Jaka Bajul, siluman buaya Kali Cimanuk yang menikahi gadis Jati Sawit. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi biasa, kuota mah bayar dewek-dewek. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, senang sekali saya di hari ini bisa menemui kalian semuanya. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita rakyat si Bajul, sang siluman buaya yang menikahi dengan gadis desa Jati Sawit Indramayu. Cerita rakyat ini saya yakin sudah banyak yang tahu, apalagi masyarakat Jati Sawit dan sekitarnya. Namun tidak apalah kita mengulas ulang. Saya yakin masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang kisah ini. Batur sedulur sekampung, kisah Jaka Bajul adalah sosok legenda yang berasal dari bangsa siluman yang menghuni aliran Sungai Cimanuk. Jaka Bajul yang merupakan siluman buaya ini lantas menikah dengan seorang gadis cantik dari desa Jati Sawit, kecamatan Jatibarang, Indramayu. Hingga kini masih cukup banyak masyarakat yang meyakini kebenaran kisah Jaka Bajul ini. Misteri Kali Cimanuk adalah sebuah sungai yang sangat cukup besar yang berhulu di Kabupaten Garut dan bermuara di daerah pesisir Indramayu, merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Barat. Sungai Cimanuk kerap digambarkan menyimpan berbagai misteri, mitos, dan kisah mistis di dalamnya. Di daerah muara Kali Cimanuk di Indramayu, masyarakat sekitar mengenal betul kisah Raden Wiralodra yang harus bertempur dengan bangsa siluman atau jin yang menghuni Cimanuk. Wiralodra sendiri adalah seorang pangeran asal Bagelen, kini Kebumen, Jawa Tengah, yang mendapat wangsit untuk membabat hutan dan membuka pemukiman di sekitar muara Kali Cimanuk. Kisah Raden Wiralodra ini tertulis dalam sebuah prasasti dalam bahasa Sansekerta dan kini tersimpan di pendopo Kabupaten Indramayu. Wiralodra sendiri disebut-sebut sebagai pendiri kota Indramayu sejak pertengahan abad 15 silam. Sementara kisah Jaka Bajul adalah cerita rakyat yang diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat yang mendiami sekitaran aliran muara Sungai Cimanuk. Jaka Bajul adalah siluman buaya yang bisa berubah wujud menjadi pemuda tampan. Ia adalah putra Ki Gede Rentang, Raja Siluman Buaya Kali Cimanuk. Kisah petualangan Jaka Bajul sendiri bermula saat ia masih berusia muda. Jaka Bajul yang saat itu berwujud seekor anak buaya terdampar ke daratan karena Cimanuk meluap. Saat ia ingin kembali masuk ke dalam air, ada seorang pengembala kerbau yang berusaha akan membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, muncullah seorang penghulu atau yang dalam bahasa setempat disebut lebe yang sedang menjala ikan dan lantas datang menolongnya. Penghulu lantas membawa anak buaya tersebut dan memeliharanya dalam sebuah kedokan atau situ. Seiring berjalannya waktu, Jaka Bajul yang tinggal di kedokan
tumbuh dewasa dan sesekali menjelma menjadi seorang pemuda yang ganteng dan gagah perkasa. Jaka Bajul yang dalam banyak riwayat memiliki beberapa nama, kerap berubah rupa menjadi manusia saat bulan purnama dan berkeliling untuk melihat-lihat suasana desa dan mencari teman-temannya. Saat melewati rumah Kuwu atau kepala desa, Jaka Bajul merasa terpesona dengan kecantikan putri dari Kuwu Jatisawit. Keduanya lantas berkenalan dan akhirnya saling jatuh cinta. Saat bertamu ke rumah Kuwu, Jaka Bajul mengaku ia adalah seorang anak angkat dari seorang penghulu. Batur sedulur sekampung, singkat ceritanya, pernikahan antara Jaka Bajul dan putri Kuwu Jatisawit akhirnya berlangsung. Beberapa waktu setelah keduanya resmi menjadi suami istri, Jaka Bajul lantas mengajak istrinya untuk menengok orang tuanya. Keduanya kemudian berjalan menuju ke arah selatan dan menuju tepian Sungai Cimanuk. Beberapa riwayat menyebutkan Jaka Bajul dan istrinya kembali ke pusat kekuasaan kerajaan Buaya di sekitar daerah Rentang Jati Tujuh. Nama Ki Gede Rentang yang merupakan orang tua Jaka Bajul kerap dihubung-hubungkan dengan Bendungan Rentang yang berada di wilayah Majalengka tersebut. Sesaat setelah sampai di pinggir Sungai Cimanuk, Jaka Bajul lantas melemparkan batu dan aliran Sungai Cimanuk mendadak terhenti. Terbentanglah jalan yang besar dan lebar. Lalu keduanya lantas menyusuri jalan tersebut. Sebelumnya Jaka Bajul berpesan pada istrinya agar tidak menengok ke belakang. Karena menuruti permintaan Jaka Bajul agar tidak menengok ke belakang, istri Jaka Bajul tak menyadari jika saat itu sebenarnya sedang menuruni dasar sungai. Sejak masuk ke dasar sungai dan melewati tirai alam gaib bangsa siluman, Jaka Bajul dan istrinya tak pernah kembali lagi. Kuwu Jatisawit yang merasa kehilangan kemudian mencari-cari anaknya. Bersama beberapa orang warga, ia lantas mendatangi penghulu dan menanyakan perihal anaknya yang menghilang tak lama setelah menikah. Kemudian penghulu yang memang tidak memiliki anak itu merasa bingung. Namun ia memiliki firasat bahwa Jaka Bajul atau anak buaya yang pernah ditolongnya yang sebenarnya menikah dengan anak Ki Kuwu. Tak lama setelah itu, Jaka Bajul kemudian mendatangi penghulu dan mengatakan anak Ki Kuwu telah menjadi istrinya dan kelak akan menjadi permaisuri di kerajaan siluman buaya. Jaka Bajul kemudian berjanji akan selalu membantu setiap kesusahan warga desa Jatisawit. Ia lantas memberi sebuah beduk dan berwasiat, "Pukullah beduk ini jika ada kesusahan, maka kami siluman buaya Kali Cimanuk akan datang membantunya." Penghulu kemudian menceritakan semuanya pada Ki Kuwu, dan Ki Kuwu pun merasa ikhlas menerimanya. Sebagai tanda ikatan hubungan yang erat, maka disimpanlah beduk pemberian Jaka Bajul ini di masjid desa. Jika suatu waktu ada kesulitan, warga tinggal memukul beduk tersebut. Konon ada seorang warga yang tanpa sengaja memukul beduk dan akhirnya banyak buaya dan beberapa orang asing yang mendatangi desa Jatisawit. Tidak sedikit warga yang merasa panik dengan kehadiran buaya tersebut dan kemudian mendatangi Ki Kuwu. Setelah itu, Ki Kuwu kemudian menyimpan beduk tersebut karena khawatir akan menimbulkan kepanikan.
Terlebih suasana desa saat itu sedang dalam masa damai. Kabarnya hingga kini tidak ada satupun musola ataupun masjid yang menyimpan beduk di desa tersebut. Persahabatan antara warga Jatisawit dan siluman buaya pun tetap terjalin hingga saat ini. Menurut cerita para orang tua, keturunan asli desa Jatisawit akan aman dari gangguan buaya dan bisa leluasa berada di Sungai Cimanuk. Riwayat kuno yang hingga hari ini masih diyakini dan diamalkan oleh sebagian penduduk adalah adanya sebuah mantra atau kalimat tertentu saat keturunan asli Jatisawit berada di Kali Cimanuk. Salah satu mantra tersebut berbunyi, "Ki buyut, kula anak putune wong Jatisawit, tulung ajang ganggu." Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya, kira-kira berbunyi, "Wahai Ki buyut, saya ini adalah anak cucu dari orang Jatisawit. Mohon jangan mengganggu." Selain itu, warga Jatisawit juga diyakini akan aman berada di 7 muara sungai di arah barat dari Cimanuk. Begitu juga ke arah timur hingga sebagian Jawa Tengah. Konon batas barat berada di Citarum dan batas timurnya di antara daerah Tegal dan Pekalongan yang menjadi wilayah kekuasaan Dewi Lanjar. Batur sedulur sekampung, kisah misteri dan pernikahan Jaka Bajul dengan gadis asal desa Jatisawit ini diyakini berlangsung sejak ratusan tahun yang silam. Menurut beberapa versi, peristiwa sakral dan mistis ini diyakini terjadi di awal abad 18 atau awal tahun 1700-an. Legenda Jaka Bajul ini sering dipentaskan dalam bentuk drama maupun kesenian tradisional seperti pentas sandiwara dan seni tarling. Cerita rakyat Jaka Bajul adalah merupakan salah satu kearifan lokal dalam bentuk cerita rakyat yang sampai saat ini masih melekat di hati sebagian masyarakat Indramayu. Batur sedulur sekampung, demikian kisah rakyat desa Jatisawit yang kami angkat. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama toko atau tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.